是我的女人了。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin datang tepat waktu kembali ke Sekte Awan Langit untuk melindungi Limuan yang mau diserang sama Zanbai, di momen itu Zanbai pun seketika keringet dingin tuh melihat Wang Lin datang dengan begitu banyak sekali jiwa tersesat dari alam dewa perang. Dan ketika identitas Wang Lin sebagai Zheng Niu terbongkar, tentu aja hal itu bikin geger semua murid serta tetua Sekte Awan Langit jika ketua sekte mereka ternyata adalah Zheng Niu yang digemparkan selama ini. 她是我的女人了，是你要灭群天宗。 Zanbai yang seketika memohon ampun kepada Wang Lin karena dia belum tahu tuh jika Sekte Awan Langit adalah sekte yang dipimpin sama Wang Lin. Jika Zanbai tahu dari awal kalau Wang Lin adalah ketua agung Sekte Awan Langit, maka Zanbai tak akan mengusik Sekte Awan Langit tersebut. Namun karena Zanbai udah bertindak semena-mena dan mengobrak-abrik banyak sekte tak bersalah di negara Chusana, tentu aja Wang Lin tak akan melepaskan Zanbai dan akan ngasih pelajaran dulu. Zanbai yang tak terima dengan tindakan semena-mena Wang Lin yang berusaha menindas dirinya mentang-mentang dia kalah kuat, kata Wang Lin sih kalau mau baku hantam tuh ayo Baiwan sini kalau berani. Jangan nyerang orang tak bersalah tapi berlagak seolah-olah orang yang sedang dibully. Padahal Zanbai duluanlah yang bikin owner di negara Chusana dari kemarin. Wang Lin yang cukup terkejut dengan metode penggabungan tubuh Zanbai dengan hewan kontraknya sungguh di luar dugaan Wang Lin. Tentu aja Zanbai langsung songong tuh di hadapan Wang Lin. Kalau dengan tubuh gabungan itu dia akan melahap Wang Lin hidup-hidup. Di momen ini Wang Lin pun nunjukin tuh apa arti kekuatan yang sebenarnya. Kalau metode tubuh gabungannya Zanbai tuh bukan ancaman di hadapan matanya Wang Lin. 行使天地法则。 Setelah pertarungan udah selesai, Wang Lin pun dibuat panik nih guys saat melihat Limuan jatuh pingsan. Tentu aja sebelum mengobati Limuan, Wang Lin pun meminta para tetua Sekte Awan Langit untuk jangan ada yang keluar dari sana karena jika identitas Wang Lin sebagai Zheng Niu bocor, maka Sekte Awan Langit bakal jadi incaran banyak musuh kuat. Dirasa udah paham, Wang Lin pun mengobati Limuan sesegera mungkin. 你更好些。真的吗？真的，感觉好些了吗？ Wang Lin yang membiarkan Limuan istirahat dulu walau dirinya barusan udah sadar dari pingsannya itu. Di momen ini Wang Lin bertanya kepada semua tetua Sekte Awan Langit nih, kenapa istrinya Wang Lin jadi sekarat seperti ini? Kata para tetua sekte sih, Limuan selama beberapa puluh tahun terakhir ini mengalami kegagalan membentuk jiwa Nesensul berkali-kali, yang tentunya para tetua juga tak bisa berbuat apa-apa. 离开时，婉儿上海安好，
伤及本源。如今宗主寿元已尽，他曾因过度施法而他的身体便一天不如一天，更是险些身亡。李长老100年前3次戒饮。Wang Lin yang mulai paham kenapa Limuan diselimuti energi kematian di sekujur tubuhnya tadi, kemungkinan besar si jimat giok yang dikasih Limuan dulu berisikan sebagian garis takdir kehidupannya Limuan. Dengan perlindungan mutlak supaya Wang Lin bisa lolos dari maut, ternyata Limuan mengorbankan sebagian besar kehidupan reinkarnasinya pula. Tentunya Wang Lin juga sulit tuh untuk mereinkarnasi Limuan di masa mendatang karena garis kehidupannya aja telah berkurang. 不可告诉任何人。在，我要带婉儿离开，定难逃天道守约。我还能助其转生。婉儿与王者不同，铁爷也是。拿宗主护宗主安全，会抹掉他们的记忆。 Malam harinya, Wang Lin yang merawat Limuan di tempat lain dan fokus untuk menyembuhkan Limuan semata. Di momen itu, Wang Lin pun mengeluarkan pagoda giok abadinya untuk melihat apakah ada yang bisa diperbuat Wang Lin. Tapi sayangnya kekuatan abadi dari pagoda giok tersebut membuat tetua sekte awan langit yang berada di ranah Nasensol Puncak langsung ngos-ngosan tuh, karena mereka tak kuat menahan kekuatan abadi itu. 你醒了，我便一一讲给你。发生了什么危险？你没事吧？从前托付我，让我帮忙照看此。我有缘与一前辈结识，此次仙界之行是一位前辈的法宝。 Wang Lin dan Limuan yang menghabiskan waktu bersama di malam hari itu, Limuan pun terlihat begitu bahagia banget nih guys, mendengar setiap cerita petualangan Wang Lin selama mereka berpisah 100 tahun lalu. Di sela-sela cerita tersebut, Wang Lin juga ngasih hadiah berupa resep pil kelas 5 kepada Limuan, yang tentu saja Limuan merasa begitu senang, karena Wang Lin masih menyempatkan diri untuk memberikan oleh-oleh saat pulang. 而他则为了替妻子报仇，大众是周易前辈的妻子，香草哪里得来的？这些都很珍贵，谢谢师兄。往后，我再多多帮你选。 Wang Lin yang saat itu begitu menikmati juga momen kebersamaannya dengan Limuan. Di momen ini sih Limuan meminta tolong tuh kepada Wang Lin untuk memberikan darah jiwa para tetua sekte awan langit. Karena Limuan sendiri tak mau mereka ikutan mati juga, mengingat Limuan sendiri udah sekarat cukup lama. Tentu saja mendengar ucapan Limuan yang pasrah akan kematiannya itu seolah-olah udah deket aja, hal itu pun membuat Wang Lin semakin khawatir. 要是出了什么意外，我定能将你治好，我不会让你死，相信我。 1 bulan kemudian, Wang Lin yang dapat surat jika pelelangan pil kelas 6 akan diadakan, Wang Lin pun berniat akan pergi ke sana nih, karena resep pil kelas 6 itu berpotensi jadi pil untuk penyembuhannya Limuan. Tak lupa Wang Lin juga nyuruh para tetua mempelajari hukum konsepsi secara mandiri di pagoda giok abadi, mengingat mereka bentar lagi bakal jadi kultivator ranah formasi jiwa dan harus memahami hukum konsepsi masing-masing sebelum menerobos ranah. Wang Lin yang saat itu berkata kepada Limuan jika dirinya akan pergi ke pelelangan seorang diri, karena jika Limuan ikut tuh takutnya Wang Lin tak bisa melindungi Limuan jika mereka ketemu sama kultivator kuat. Tentu aja Limuan ngotot pengen ikut tuh, karena dia tak mau pisah lagi dengan Wang Lin yang baru aja pulang beberapa minggu lalu. Tahu sendirilah ya, udah ditinggal ratusan tahun, sekarang baru ketemu beberapa minggu dan mau ditinggal lagi. Waduh, rasanya pasti nyesek tuh jadi Limuan. 定可彻底镇压死气，仙域宝塔虽然能压制死气，这里最为安全。此一去，人员庞杂。我想和你一起去。我会拿到它，助你结晶，为婉儿恢复生机。
Wang Lin yang akhirnya mengalah dan membiarkan Limuan ikut Wang Lin ke pelelangan demi menyenangkan hati sang istri yang tak mau jauh-jauh dari suaminya itu. Wang Lin pun mengikuti semua kemauannya Limuan yang kala itu pengen nostalgia ke tempat pertama mereka bertemu dulu, yakni di Lautan Demonic Cultivation alias Saksi Bisu, tempat mereka berdua dipertemukan di masa lampau. 传闻修魔海宗主今日怎如此高兴？ 他都邪派了，故地重游，当然开心了。李长老相识的地方。 Sesampainya Wang Lin di lokasi gua itu yang merupakan rumah bagi Limuan bersembunyi bertahun-tahun dulu yang sekarang udah ternyata tak ada lagi. Tentu aja Limuan merasa kecewa tuh kalau tempat yang penuh kenangannya dengan Wang Lin di masa lalu udah tak ada. Kata Wang Lin sih selama 100 tahun dulu sebelum Wang Lin pergi dari sana, dia menyempatkan diri untuk menyembunyikan gua tersebut supaya tak hancur akibat ulah kultivator di sana. 师兄，全都不在了，父就在这里。生生拔出了一座山呐！ Limuan yang begitu terlihat gembira karena Wang Lin menjaga goa yang menjadi tempat istirahat mereka di waktu yang lama itu. Mereka berdua pun mulai masuk nih guys ke bagian dalam goa tersebut. Dan barang-barang peninggalan mereka juga masih di tempat itu juga. Melihat tiap sudut ruangan di sana, Limuan pun mulai bernostalgia. Mengingat setiap momen pertama kali mereka menjalin kerjasama sekaligus menjalin hubungan asmara pula. 你带回来了一条蛟龙，师兄。至于你，生死靠自己主流。若是被人破阵闯入，当时多亏了你的阵法。回来，后面就跟着一大群人。我在这里等了你3年，可那时你一脸冰冷，师兄也救了我。 Setelah Limuan udah puas bernostalgia, dia pun meminta Wang Lin untuk tinggal beberapa hari di tempat itu bersama-sama lagi. Mumpung masih ada waktu juga beberapa hari sebelum pelelangan resep pil kelas 6 akan diadakan. Tentu aja Wang Lin pun tak keberatan tuh dengan permintaan sang istri tercinta. Dimana kala itu Wang Lin juga memperkenalkan si katak petir yang merupakan binatang abadinya Wang Lin. 给他。 Hari demi hari mereka berdua yang menjalani keseharian dengan begitu bahagia karena bagi Limuan sih bisa menghabiskan waktu bersama Wang Lin udah membuatnya begitu bahagia sekali. Karena udah tak ada keinginan lainnya selagi Limuan emang mau bersama dengan Wang Lin doang. Namun malam harinya tuh Wang Lin jadi sad boy banget tuh guys. Karena ketika malam hari Wang Lin tahu betul susahnya minta ampun untuk menyingkirkan energi kematian dari tubuhnya Limuan. Beberapa hari kemudian setelah Limuan udah puas tinggal bersama dengan Wang Lin di goa itu, kini mereka harus pergi ke tempat pelelangan resep pil kelas 6 berada. Terlihat jika Limuan cukup sedih nih guys, karena harus pergi dari tempat senyaman itu kata Limuan. Tujuan mereka kali ini adalah pergi ke pavilion tempat Wang Lin berkunjung di episode sebelumnya, di mana para tamu penting udah mulai berdatangan. 我们该走了。 什么门路？这次还请随我上3楼，毕阁蓬荜生辉。 Beberapa saat kemudian tamu penting lainnya yang udah mulai berdatangan dengan aura yang bikin pengunjung langsung terdiam. Tentu aja banyak dari mereka yang langsung gibahin Wang Lin tuh. Kira-kira apakah datang untuk borong resep pil seperti bulan lalu? Baru aja digibahin, Wang Lin pun datang dengan momen yang bikin pengunjung ketakutan sama hawa dingin yang dipancarkan Wang Lin. 我等岂敢妄议？2位护送都是元婴大圆满，这到底是什么人？慎言，
我势在必得。 Waduh, kulkas 12 pintu kalau mau datang mah selalu ngeri-ngeri sedap ya. Kalau nggak pakai energi dingin, ya bawa jiwa tersesat rombongan satu sekte. Untuk kelanjutannya sabar ya guys, karena episode berikutnya rilis minggu depan. Baiklah, akhir kata terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye-bye.